Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menentukan jarak rumah dengan sekolah. Keperluannya adalah untuk menentukan zonasi pada PPDB. Nah, di video kita kali ini nanti apabila pendaftar itu memasukkan alamat rumahnya persis yang didapat dari Google Map di sini, maka nanti kita bisa menentukan jarak dengan sekolah kita. Contohnya ini alamat yang dimasukkan dari pendaftar, ini adalah alamat sekolah kita. Nah, dengan jarak kilometer maka akan diketahui berapa jarak kilometernya. Begitu juga dengan jam dan menitnya. Dan kalau dibuktikan dengan Google Map, itu jaraknya di sini juga hampir sama ya. Kalau ditempuh dengan menit itu 24 menit, sementara di sini 26 menit, ada sedikit perbedaan. Dan ini 14 km, sementara di sini juga sama, masih 14 km. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai contoh formulir. Tapi formulir ini cukup sederhana, hanya untuk menampilkan alamat saja. Nah, nanti silahkan fungsi ini digabungkan dengan formulir yang sesungguhnya untuk PPDB ya. Jadi nanti bisa digabungkan, dan formulir itu bebas, bisa menggunakan Google Form ataupun form yang lain. Di sini saya menggunakan Tally Form. Nah, di formulir ini saya memberikan satu link di bagian atas untuk alamat, yaitu untuk membuka Google Map itu sendiri, sehingga nanti bisa menentukan lokasi alamat tepatnya sesuai dengan Google. Sementara di sampingnya saya juga memberikan tutorialnya bagaimana cara mengambil alamat tersebut. Nah, kalau diklik, maka kalau diklik tutorialnya, ini akan menuju ke halaman ini. Nah, halaman ini adalah petunjuk bagaimana cara mendapatkan alamat. Nah, di sini ada link pertama, kemudian bagaimana cara mencari alamatnya, dan selanjutnya memasukkan ke dalam formulir. Nanti ini juga saya lampirkan di deskripsi video supaya nanti bisa digunakan kalau seandainya sudah memenuhi kriterianya ya. Tapi silakan dimodifikasi. Oke. Selanjutnya di sini juga ada link untuk Google Map-nya. Jadi kalau diklik maka akan langsung menuju ke Google Map. Nah, karena di petunjuknya langkah pertama yaitu menentukan lokasi sekolah, lokasi rumah. Kemudian nanti bisa juga menggunakan titik dari koordinat ini, atau yang ketiga langkahnya adalah mengcopy alamat rumahnya. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contoh sekolah di Jakarta, yaitu SMAN 1 Jakarta sebagai alamat sekolah kita gitu, contohnya ya, sebagai contoh saja. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan alamat sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik. Nah, lokasi sekolahnya kan di sini. Berarti kalau seandainya dia mau mengambil alamat rumahnya, maka tinggal contoh di sini kita tinggal klik alamat rumahnya di sini ya. Contohnya ini apa ini? Klik aja ini. Maka yang akan mengisi formulir itu sudah menentukan alamat rumahnya, dan dia juga sudah mendapatkan alamat lengkapnya di sini sesuai dengan Google. Langkah selanjutnya sesuai dengan petunjuk harus copy alamat pada kotak warna biru. Nah, ini kotak warna biru, copy ya, berarti tinggal di copy alamatnya ini. Dan langkah selanjutnya adalah paste atau masukkan alamat pada formulir. Berarti dia akan mengisi di sini formulirnya. Nah, setelah itu di submit. Oke, kita ambil lagi. Contohnya tetap jadi yang sekolah tadi. Kita ambil alamat yang berbeda lagi. Contohnya di hotel ini. Jadi tinggal di copy aja. Copy. Kemudian dimasukkan ke alamat ini. Dan submit. Nah, sekarang kita sudah mempunyai alamat ya. Sudah mempunyai 2 alamat. Lalu bagaimana cara pengelolaan untuk adminnya untuk mengetahui jarak dari sekolah tersebut? Nah, saya akan mengambil dari data yang sudah masuk ke formulir. Sebelum itu saya akan konekkan ke Google Sheet dari formulir tersebut. Nah, kalau dari Google Form ada responnya begitu ya. Nah, saya akan lanjutkan untuk mendapatkan Google Spreadsheet-nya. Seperti ini. Saya buka. Nah, maka di sini saya akan mendapatkan 2 alamat pengirim tadi ya, yang mendaftar maksud saya. Oke, nah ini adalah alamatnya. Nah, begitu juga kita juga harus menentukan
di formulir itu kita harus menambahkan satu kolom alamat sekolah kita. Nah, di sini saya tulis sebagai di sampingnya gitu ya, alamat sekolah. Nah, alamat sekolah kita tadi adalah di SMN 1, saya sudah copy, ini alamatnya. Berarti saya paste di sini ya. Saya paste di sini. Maka setiap formulir yang masuk nanti semua harus kita copy alamat rumah, alamat sekolah kita di sini ya. Seperti ini. Nah, lalu kita akan menentukan jarak dari alamat sekolah ini dan alamat pendaftar. Ini adalah alamat yang diisi oleh pendaftar. Maka di sini saya akan kasih kilometer contohnya. Oke, nanti di sini akan menentukan jaraknya dari sekolah ini, sekolah kita, dan alamat pendaftar. Sebelum kita mengisi ini, kita harus memasukkan sedikit script. Tapi tidak apa-apa, script ini tinggal copy saja, karena saya juga akan sediakan link scriptnya di deskripsi. Ini link scriptnya ya, di deskripsi, tinggal di copy saja. Copy semuanya dari awal sampai akhir, jangan ada yang tertinggal. Kemudian klik kanan, copy. Oke, kembali ke Google Sheet-nya. Jadi ini untuk admin. Nah, kita akan masuk ke yang namanya App Script. Di extension, pilih App Script. Oke. Kemudian kita kasih judul. Contohnya alamat pendaftar. Bebas saja namanya ya. Setelah itu, di sini kan sudah ada dua script nih. Kita hapus saja. Dan yang tadi, script yang sudah kita copy tadi, kita letakkan di sini. Paste, Ctrl V saja, maka sudah selesai nih. Sudah selesai, dan kita bisa simpan ini ataupun Ctrl S. Ya, sudah tersimpan. Setelah tersimpan, kita abaikan saja ini dan langsung kita tutup, tidak ada masalah. Oke, kita kembali lagi ke bagian respon ataupun spreadsheet-nya, dan kita akan mulai menentukan jarak dengan kilometer. Nah, rumusnya kita akan gunakan sama dengan Google Maps. Nah, kalau kita tidak masukkan script itu, menu Google Map ini tidak keluar ya. Maksudnya rumus Google Map ini tidak keluar. Kalau sudah kita masukkan, maka rumusnya sudah keluar. Kalau seandainya udah masukkan script dan tidak keluar, di refresh aja dulu. Masukkan. Nah, sekarang kita tentukan dulu alamat sekolah. Berarti kita harus klik alamat sekolah. Oke. Kemudian kita beri koma. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kalau seandainya ini petunjuknya koma, gunakan koma. Kalau petunjuknya titik koma, gunakan titik koma. Seperti itu. Kemudian kita klik yang berikutnya adalah alamat pendaftar. Oke, berarti dari alamat sekolah ke alamat pendaftar. Kemudian kita beri koma lagi, petik 2, dan kita tulis kilometers. Dalam bahasa Inggris ya, kilometers, seperti itu. Dan kemudian kita tutup kurung. Pastikan penulisannya benar dan kita cukup enter saja. Nah, sekarang maka sudah diketahui bahwasanya jarak sekolah dengan pendaftar itu adalah sekian kilometer. Sekian kilometer. Nah, selanjutnya kalau ada data masuk lagi ya nanti kita tinggal tarik saja. Seandainya pendaftarannya itu sudah selesai seperti itu. Selain dari kilometer, nanti kita juga bisa menentukan jarak, contohnya jam, berapa jam. Dan jam ini ditentukan dengan mobil ya, jarak mobil. Tapi akan sedikit bervariasi karena tentu jalan itu ada yang berbeda-beda lewatnya ya. Nah, kita juga bisa gunakan rumus yang sama seperti ini. Kemudian kita ganti kilometers dengan hours. Hours, enter. Maka kita juga akan menentukan mengetahui berapa jarak kalau ditempuh dengan hitungan jam. Begitu juga kalau dengan menit, kita juga bisa gunakan dengan rumus yang sama, tetapi kilometers diganti dengan minutes. Seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah memiliki jarak untuk jarak kilometernya, berapa jam dan berapa menit ditempuh
dari sekolah ke alamat rumah pendaftar. Dengan begitu kita sudah mengetahui nih berapa jaraknya, sehingga nanti bisa dibandingkan antara pendaftar satu dengan pendaftar yang berikutnya berapa jaraknya. Baik, sekarang kita akan buktikan dari dua alamat ini. Kalau kita benar-benar cari di Google Map, apakah jarak ini valid ataupun terlalu jauh jaraknya. Tentu sekali lagi saya tekankan tidak akan pernah 100% sama, karena ada jalan yang dilalui itu berbeda ya, seperti itu. Jadi kemungkinan jaraknya akan berbeda berapa poin gitu. Nah, sekarang saya akan buka di Google Map-nya ya. Saya mulai dari awal. Google Map seperti ini. Kemudian yang pertama berarti kita masukkan alamat sekolah kita. Alamat sekolah kita masukkan di sini. Nah, sudah ada alamat sekolahnya ini ya. Kemudian kita pilih direction dan kita ambil salah satu alamat dari pendaftar. Nah, ini alamat dari pendaftar. Kita copy dan kita paste di sini. Selanjutnya kita enter, maka akan mengetahui berapa kilometer dan jaraknya. Nah, di sini ada dua pilihan jalan yang bisa ditempuh dari alamat rumah tersebut ke sekolah. Ini ada 13,6 dan sama ya, jaraknya juga sama. Sementara kalau di sini adalah 14,9. Agak sedikit ada perbedaan ya, tetapi setidaknya sudah mempunyai gambaran. Bagaimana dengan alamat yang kedua? Nah, di sini ada 26 menit. Nah, di sini ditempuhnya selama 22 menit. Jadi hampir sama. Ya, ada sedikit perbedaan saja. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan jarak pendaftar dengan sekolah kita. Mungkin ini bisa diaplikasikan untuk sekolah yang menggunakan sistem zonasi, sehingga pendaftar tuh bisa tahu, kita bisa mengetahui jarak rumah pendaftar dengan sekolah untuk menentukan zonasi tersebut. Oke, itu saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba. Jangan lupa terus dukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.